Gedung Atorik yang sekarang yang berdiri megah itu pada tahun 91 itu adalah gudang, tempat buangan sampah dan sangat menjijikkan, padahal itu adalah wakaf. Masa yang akan datang yang kita kembangkan adalah madrasah digital. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada hari ini betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keberadaan Yayasan Nahdlatul alhamdulillah sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh para masyarakat di Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Bali pada umumnya. Tema pada milad hari ini adalah dengan mengusung Yayasan Nahdlatul menginspirasi, mengabdi dan menebar manfaat, menyosong masa depan gemilang. Itulah yang jadi tema milad Yayasan Nahdlatul pada hari ini. Hadirin Bapak tamu undangan yang saya hormati, sekilas info bahwa berdirinya Yayasan Nahdlatul ini adalah ketika 34 tahun yang lalu kami para pemuda berdiskusi, sering kita tukar pikiran, melihat situasi dan kondisi. Salah satunya adalah keprihatinan kami, anak-anak adalah pada saat itu kurang bisa membaca Al-Quran. Sehingga dengan diskusi terus berlangsung, ada ide, ada gagasan dari teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Pada waktu itu kami masih muda, Pak, kira-kira umur 26 tahun lah. Pak Fikni juga masih mahasiswa, istri saya masih mahasiswa. Sering diskusi, gimana caranya kita bisa membangkitkan semangat baca Al-Quran. Maka dengan diskusi itulah muncul ide mendirikan yang namanya Taman Pendidikan Al-Quran dengan menggunakan, pertama kali ada menggunakan metode Iqra adalah Ustadz Umam dari Yogyakarta. Setelah itu berkembang dan seterusnya menggunakan metode Qiraati, dan dalam perjalanannya TPA ini adalah bangkit, bangun, susah, sedih, biasa. Termasuk yang terakhir adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Gedung Atorik yang sekarang yang berdiri megah itu pada tahun 91 itu adalah gudang, tempat buangan sampah dan sangat menjijikkan, padahal itu adalah wakaf. Itu salah satu yang menggerakkan kami agar tanah itu bisa dimanfaatkan kembali untuk bisa belajar baca tulis Al-Quran sebagaimana para pendahulu menggunakan itu adalah, katanya dulu adalah SDI zaman dulu, zamannya Pak SZ Umar itu dan untuk belajar Al-Quran. Masyarakat muslimin, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit tentang Yayasan Nahdlatul. Dalam perkembangannya melihat animo masyarakat yang luar biasa. Ternyata kami yang muda-muda tidak bisa main-main, harus serius, harus sungguh-sungguh. Ini harus dibuatkan akte notaris supaya punya kekuatan hukum. Maka dalam perjalanannya kami semuanya para anak-anak muda yang punya idealisme, yang punya kekuatan dalam dirinya untuk bisa mengabdi untuk umat Islam Kabupaten Buleleng dengan modal niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mendaftarkan di akte notaris Sucipto pada tanggal 7 Desember 1993, maka berdirilah Yayasan Nahdlatul secara akte notaris. Tetapi secara faktual sejarahnya adalah pada tanggal 12 Februari 1991 sehingga sampai sekarang umurnya sudah ke-34. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perjalanannya maka terus diskusi berkembang, ide berkembang, gagasan berkembang. Maka pada tanggal
12 Oktober 1996, 12 Jumadil Akhir 1417, maka berdirilah Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Atfal adalah Atorik. Pertama kita adalah di Jalan Kamboyan, pindah ke Jalan Batu Kontrak, dan di Atorik yang sekarang ini sampai sekarang. Dan itulah perjalanan Atorik. Yang kedua, tidak cukup RA. Setelah RA anak-anak kemana ini? Kami diskusi dengan teman-teman, memberikan semangat pada teman-teman. Seperti apa yang harus kita lakukan? Maka pada tanggal 13 Mei 1998, 16 Muharram 1419, berdirilah Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Mardotilah. Yang pada waktu itu adalah murid pertama anak-anak kami, anak-anak pengurus yang kita jadikan adalah murid pertama untuk bisa kita garap untuk kelanjutan berikutnya. Setelah MIT berdiri dan berkembang, kita diskusi dengan teman-teman bagaimana ini untuk kelanjutannya. Tidak cukup di MIT, maka pada tanggal 13 Mei 2028, 8 Rabiul Akhir 1429 Hijriah, berdirilah Madrasah Sanawiyah Terpadu Mardotilah. Ini adalah sejarah sekelumit dari rahimahullah. Kami pada waktu itu adalah punya kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami nggak punya modal, kami nggak punya apa-apa, tapi punya semangat. Dan saya yakin selama ini adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menolongnya dan Allah akan membantu. Itulah yang menjadi moto Yayasan Mardotilah adalah nyatakan tiada ilah selain Allah, pasti menang. Itu yang menjadi spirit kami dalam Yayasan Mardotilah. Dalam perkembangannya hadirin rahimakumullah, di akte notaris ini Yayasan Mardotilah sudah 3 kali mengadakan perubahan. Perubahan yang pertama adalah pada tahun 2015, akte notaris Ainul Rafiq. Perubahan yang kedua adalah 2024 Januari. Perubahan yang ketiga adalah pada tanggal 24 Maret 2024. Sehingga Yayasan Mardotilah ini sudah 3 kali mengadakan perubahan akte notaris. Hadirin rahimakumullah, itu sekelumit sekilas tentang Yayasan Mardotilah. Kami berterima kasih pertama kepada para pendahulu-pendahulu kami yang telah membantu berdirinya Yayasan Mardotilah. Para pewakif, para agniya, para pendukung, para sponsor, semuanya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah atas peran aktifnya sehingga berdiri Yayasan Mardotilah. Yang berikutnya hadirin rahimahullah, dalam kegiatan ini bisa berlangsung dan berjalan sepenuhnya didukung oleh keluarga besar Yayasan Mardotilah, mulai dari TPQ, mulai dari Atorik, mulai dari BMT, mulai dari Toko, mulai dari MIT, mulai dari MTS, dan teman-teman yang lain adalah membantunya. Sehingga pada hari ini kita siapkan door prize kurang lebih nilainya 15 juta. Itu adalah berasal dari peran serta bantuan dari para wali siswa-siswi, dari Atorik, dari BMT, dari Toko Mardotilah, dari MTS, dari MIT, semuanya lah terkumpul. Dan bahkan baru kali ini ada dobras berupa beras karungan. Biasanya dobras itu kan berupa elektronik, ini ada bahkan dari komite menyumbang 10 Pak ya, 12 kantong beras oseng yang 10 kiloan. Masya Allah, mudah-mudahan bapak ini dapat semuanya kalau ada kupon nanti. Terima kasih kami sampaikan seluruh panitia yang hadir di tempat ini dan bisa menyusulkan dalam acara ini. Ini semuanya adalah kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan kesempatan untuk mengabdi untuk negeri, untuk meraih ridho ilahi Rabbi. Pada pagi ini izin mewakili Bapak Kepala Kantor untuk turut bangga dan berbahagia merayakan semangat milad ke-34 Yayasan Mardotilah Singaraja, yang tentu kita memang tadi melihat dan mendengarkan langsung apa yang disampaikan Ketua Yayasan, bahwa yayasan ini benar-benar menginspirasi khususnya kaum muslimin di Kabupaten Buleleng. Dengan pengabdian 34 tahun sudah memberikan manfaat yang luar biasa dan insya Allah terus menyongsong masa depan yang gemilang.
ke barat membeli tipat. Beli mangga dimakanlah 4. Selamat milad ke-34. Semoga terus menebar manfaat. Untuk itu, atas nama Kantor Kementerian Agama, dalam rangkaian milad ke-34 Pawai hari ini, mudah-mudahan senantiasa kita mendapat perlindungan Allah Ta'ala, dan Pawai hari ini berjalan lancar, kondusif, dan tertib. Mari kita sama-sama seraya mengharap ridha Allah untuk melepas semua kontingen Pawai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Milad 34 Yayasan Mardatillah Singaraja Pawai Ta'aruf dilepas dengan resmi.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Mardotilah Singaraja, terutama dari MI Terpadu Mardotilah Singaraja. Hari ini usia yayasan sudah 34 tahun dengan tema menginspirasi, mengabdi untuk masa depan gemilang. Konsep yang khusus di MI Terpadu Mardotilah, konsep yang kita tanamkan, yang kita terapkan adalah konsep full day school dengan mengedepankan prestasi akademis, non-akademis di atas landasan religius. Dan prestasi yang sudah diraih selama ini alhamdulillah dari tahun ke tahun cukup meningkat, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Oleh karena itu terima kasih kepada semua pihak, kepada komite, masyarakat dan seluruh pendukung dari Yayasan Mardotilah. Semoga Mardotilah jaya selamanya. Masa yang akan datang yang kita kembangkan adalah madrasah digital, di mana madrasah digital itu adalah mengedepankan pelayanan publik, baik itu kepada wali murid maupun kepada siswa, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam proses evaluasi. Semuanya menggunakan digitalisasi, sehingga anak-anak tidak gaptek terhadap dunia teknologi, tetapi mereka hidup di zamannya dengan teknologi yang serba canggih. Tantangan kita ke depan adalah sudah mulai banyak bermunculan sekolah atau madrasah yang mulai berprestasi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, sehingga kami juga harus punya pola tersendiri, sehingga pola itu bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Akhirnya tantangan itu bisa terjawabkan dan insya Allah Mardotilah selalu jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.